Terus yang kedua, untuk mencegah hawar daun kita menggunakan fungisida ya, dan berbahan aktif tembaga oksida ya. Tembaga oksida mereknya Nordok ini 56 WP. Terus untuk kutu kebul, karena kutu kebul banyak ya, nanti akan saya tontonkan videonya ya. Jadi kutu kebul itu merusak pertumbuhan tunas baru ya, jadi tunas baru itu banyak yang rusak. Kita menggunakan insektisida bermerek Fostin dengan bahan aktif Chloripos dan Sipermetrin ya. Ini kontak ya, jadi langsung membunuh mati ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bandar Bibit Durian dengan saya Gesang Aprianto. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dipermudah segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Hari ini tanggal 18 Februari 2024, pagi hari ya, pagi yang cerah ini. Saya dan Mas Turisno mau ada kegiatan di kebun durian skala pekarangan rumah ya. Ini ada kegiatan untuk membasmi kutu kebul, dan nanti akan kita review juga untuk pohon durian yang sakit, dan cara menanganinya nanti akan saya jelaskan juga apa penyebabnya. Dan sekarang kita mau nyemprot dulu. Dan bahan yang digunakan untuk saat ini karena fokusnya ke kutu kebul ya, kutu kebul dan mencegah hawar daun. Ini musim hujan jadi kutu kebul banyak dan resiko hawar daun juga pasti ada nanti, jadi kita cegah. Untuk semprot yang kita gunakan itu kita menggunakan pupuk daun ya, menggunakan merek Bostock D. Dan untuk perbandingannya itu N, P, dan K nya itu 15, 15, 10. Jadi ini masa vegetatif ya teman-teman, masa vegetatif. Dan untuk kandungannya itu banyak di sini, nitrogen, fosfat, kalium. Untuk nitrogen 15%, fosfat 15%, kalium 10%, dan terdapat pupuk mikro juga, ada magnesium, boron, kobat, zinc, mangan, tembaga. Untuk Bostock itu bisa untuk merangsang akar dan daun ya. Untuk penggunaan di kemasan ada, bisa dilihat ya. Terus yang kedua, untuk mencegah hawar daun kita menggunakan fungisida ya, dan berbahan aktif tembaga oksida ya. Tembaga oksida mereknya Nordok ini 56 WP. Terus untuk kutu kebul, karena kutu kebul banyak ya, nanti akan saya tontonkan videonya ya. Jadi kutu kebul itu merusak pertumbuhan tunas baru ya, jadi tunas baru itu banyak yang rusak. Kita menggunakan insektisida bermerek Fostin dengan bahan aktif Chloripos dan Sipermetrin ya. Ini kontak ya, jadi langsung membunuh mati ya. Oke, kita perlihatkan untuk yang sudah terkena kutu kebul. Ini contohnya, ini jenis musangking, sebenarnya sudah rimbun banget, tapi ini dia teman-teman. Ini namanya kutu kebul ya. Ini jadi daunnya mengecil, keriting. Ini akibat kutu kebul. Terobosan baru biasanya sering diserang kutu kebul di musim hujan ya. Ini jenis musangking. Oh ya teman-teman, ini hanya kebun pekarangan rumah. Kebun pekarangan rumah, umur pohon rata-rata 2 tahun dari penanaman. Dulu ukuran ada yang 1 meter dan 1,5 meter ya, ada dongkelan dan polybag. Jenis yang tertanam yaitu bawor, musangking, oci, dan super tembaga.
Oke, kita larutkan dulu ya ke tangki karena Mas Turisno sudah mulai mau nyemprot ya. Ini kita lihat cara apa saja dan takarannya ya. Nah, ini untuk takarannya menggunakan apa? Ini 20 mili ya, 20 mili. 20 mili untuk Tangki. inseknya. Inseknya. Untuk inseknya 20 mili, untuk funginya cukup 1 sendok karena pencegahan ya, dan untuk pupuk daunnya 2 sendok. 2 sendok. 2 sendok atau 3 sendok ya teman-teman. Ini kita larutkan dulu ke ember. 3 sendok lah. 3 sendok ini Mas Turisno menggunakan 3 sendok, masih aman. Terus gunakan Vostinnya 20 mili ya untuk satu tangki, karena ini tangkinya ukuran 15 ya. 15 liter. Nih. Ya apa? Ini hanya kemasan ya, kemasan. Dalamnya Vostin karena kemarin lebih, jadi kasihan dipakai dulu. 20 mili. Nah, ini 20 mili. Ini harus diperhatikan ya teman-teman untuk takarannya karena khawatir overdosis. Terus ininya nordoknya 1 sendok. Nanti kita larutkan ke dalam air. Ini sangat bagus untuk pencegahan hawar daun ya teman-teman. Kita larutkan karena nordok itu berwarna merah. Ini. Diaduk lagi itu masih gumpal ya, jadi pengatukan memang harus rata. Oke teman-teman, itu untuk pelarutan. Nanti kita lanjut untuk penyemprotannya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Untuk penyemprotannya itu menyeluruh ya, menyeluruh. Utamakan tembakan ke yang terkena kutu loncat. Ini bawah daun juga ya, biar nggak bersarang karena ini belum pruning, jadi terlihat terlalu gemuk menurut saya ya, jadi terlalu lembab, jadinya ini hama suka. Nah, itu kutu kebulnya langsung kena, jadi langsung pada peterbangan. Insya Allah mati ya teman-teman, karena ini kontak. Bahan aktifnya juga sipermetrin, itu sangat cocok untuk kutu kebul ya. Merek mengana apa man? Nah. Dan kita tonton juga untuk yang terkena hawar daun atau fusarium lah. Ini ada fusarium juga nih mati. Nah, makanya kita gunakan nordok. Ini contohnya ya. Ini jenis musangking, usianya 2 tahun. 2 tahun. Penanaman dulu polybag ya. Polybag ukuran 1 meter. Sudah cukup kokoh ya, besar. Oke, kita review untuk pohon durian yang sedang sakit ya. Dan kita prediksi untuk gejalanya apa. Jadi ini teman-teman. Ini kalau Mas Turisno cerita dulu pernah kekurangan air. Jadi jangan berkebun durian kalau airnya nggak tersedia ya. Dan ini adalah contoh buat motivasi teman-teman. Jadi dulu kekurangan air, terus dikasih pupuk kandang, dan pupuk kandang tersebut prediksi saya
belum difermentasi, akhirnya terkena jamur akar. Ini bisa dilihat ya, rusak parah. Ini jenis oci padahal sudah besar, sakit. Apa yang akan dilakukan ke depannya? Saya sarankan nanti ini bawah pohon digemburkan, terus nanti dikasih anfus ya teman-teman, karena anfus mengandung trichoderma yang cocok untuk membasmi patogen jahat di bawah tanah ya. Kita kocor anfus, mudah-mudahan nanti berhasil. Nah, setelah dikocor anfus, kita rangsang akar baru supaya tumbuh. Kita gunakan hormon auksin. Nanti kita kocor hormon auksin. Nanti pokoknya akan saya review untuk penanganan ini ya. Kalau sekarang belum dulu karena sekarang ada kegiatan nyemprot. Jadi kita selesaikan dulu problem yang sudah terlihat. Ini kutu kebul ya. Daripada nanti terserang semua kan kasihan ya, karena untuk bawornya belum terserang. Ini hanya musangking kebanyakan ya. Ini contohnya nih. Ini adalah kutu kebul nakal ini. Dia menyerap nutrisi di daun muda ya teman-teman. Oke, hanya itu ya teman-teman. Semoga bisa untuk motivasi teman-teman, dan ini hanya sekedar contoh dan penanganannya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.